Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang anatomi dan fungsi pencernaan. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Atika Krisnasari sebagai moderator. Saya Alfiani Sabetri sebagai presentator 1. Saya Lati Fauzi sebagai presentator 2. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ saluran pencernaan berturut-turut dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut, bagian-bagian mulut. 1. Bibir dan pipi. Bagian bibir dan pipi sangatlah penting dalam proses mastikasi dan berbicara atau berkomunikasi. Bagian ini dapat membantu menggerakkan makanan di dalam mulut dan menahannya di dalam mulut selama makanan dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil. 2. Langit-langit mulut. Fungsi langit-langit mulut yaitu membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan naik ke hidung. 3. Lidah. Lidah berfungsi menggerakkan makanan di dalam mulut, membantu dalam mendorong makanan di dalam esofagus atau menelan sebagai peran utama artikulasi dalam berbicara dan komunikasi sebagai perasa. 4. Gigi. Fungsinya hampir sama dengan lidah, berperan dalam proses mastikasi dan berbicara. 5. Kelenjar saliva. Fungsi kelenjar saliva adalah membersihkan gigi dan menghancurkan bahan kimia yang terkandung dalam makanan sehingga dapat dirasakan. Faring. Bagian-bagian faring. Faring terdiri dari 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring berfungsi sebagai saluran dalam masuknya udara selama bernapas dan berhubungan dengan fungsi pendengaran. Orofaring berada di bagian posterior mulut sebagai saluran masuknya mulut dan menuju ke lambung dan juga berfungsi sebagai saluran udara untuk pernapasan. Laringofaring berada di bawah orofaring, memanjang dari epiglotis ke bagian bawah cartilago kortikoid dari laring dan memiliki fungsi yang sama dengan orofaring. Esofagus. Esofagus merupakan bagian sistem pencernaan yang memanjang dari faring hingga lambung. Panjangnya sekitar 25 cm dan berada di media sinum, anterior hingga vertebra, posterior hingga trachea. Esofagus melewati esophageal hiatus dari diafragma dan berakhir di lambung. Fungsi dari esofagus adalah membawa makanan dari faring menuju ke lambung. Lambung. Terdapat 4 bagian utama di dalam lambung yaitu cardia atau cardiac region merupakan poin di mana esofagus menghubungkan dan melewati lambung, di mana makanan masuk ke dalam lambung terdapat di bagian inferior dari diafragma. 2. Fundus. Berada di atas sebelah kiri dari cardia, berbentuk seperti kubah. 3. Kuku. Berada di bawah fundus yang merupakan bagian utama dari lambung. 4. Pilorus. Bagian lambung yang berbentuk corong menghubungkan lambung dengan duodenum. Bagian yang semakin lebar dari corong dinamakan piloris antrum yang menghubungkan tubuh bagian lambung bodi dengan lambung. Kemudian bagian 12 air yang paling dangkal dinamakan piloris canal yang menghubungkan ke duodenum, sedangkan otot halus yaitu piloris sphincter yang berada di ujung saluran dan berfungsi mengontrol pengosongan lambung. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar di dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Usus halus merupakan bagian usus kecil yang paling pendek dari awal dari usus kecil dimulai di bagian glorik gitar berbentuk huruf C. Sebagian besar duodenum berbentuk retroperitoneal. Duodenum juga merupakan tempat di mana empedu dan cair pankreas memasuki saluran usus berfungsi sebagai tempat pencernaan kimia dari makanan. Jejunum merupakan bagian usus yang berada di antara bagian akhir distal dari jejunum dan bagian proximal dari ileum.
mengabsorpsi nutrisi dari usus berfungsi sebagai absorpsi dari makanan yang sudah dicerna. Memiliki fungsi dari penyerapan vitamin B12 dan garam yang memiliki pilihan terdiri dari fili di seluruh permukaannya. Sel yang berada di leong mengandung enzim protase dan berkarbohidrat yang berguna dan tahap akhir dari pencernaan protein dan karbohidrat. Bagian ileum saraf terus-menerus mengabsorpsi garam yang berdu dan juga menyerap vitamin yang larut dalam lemak untuk vitamin A, D, dan K. Jika terjadi absorpsi pada vitamin yang larut dalam air, maka dibutuhkan enzim yang berdu untuk melakukan proses absorpsi berfungsi sebagai absorpsi dari makanan yang sudah dicerna. Limfar merupakan organ yang paling besar di antara semua organ, berkisar sekitar 1,5 kg atau 3 ons yang berada di bawah sebelah kanan bagian abdomen di bawah diafragma. Memiliki dua bagian utama yaitu lobus sebelah kanan dan kiri serta lobus minor yaitu audrat atau audrat. Ini merupakan organ yang memiliki panjang sekitar 8 cm dan lebar 4 cm. Yang kedua disekresikan oleh hati dan mengalir ke kandungan sekitar 40-70 cm. Yang kedua dapat disimpan sementara yang kedua berada di kandung kemih. Air dan elektrik diabsorpsi 14 dan garam yang kedua serta pigmen menjadi 5-10 kali lebih berkontraksi dibandingkan saat diskresi oleh hati. Pankreas merupakan organ yang kompleks baik dari jaringan endokrin atau hormon sekresi ataupun eksokrin atau fungsi pencernaan yang memiliki beberapa fungsi. Sebagai besar pencernaan di dalam tubuh dilaksanakan oleh enzim pankreatik. Usus besar atau kolom dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntut dan rektum. Fungsi utama badannya adalah menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa makanan dan membantu penyerapan zat gizi. Bakteri berfungsi membuat zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Kakung merupakan bagian utama dari usus besar, berbentuk seperti cat badannya sekitar 8 cm, dapat terhubung dari merupakan absorpsi dari air dan garam. Kolom makanan yang masuk ke dalam kolon, makanan makan masuk ke dalam kolon. Ascending pada bagian sisi kiri dan abdomen pada permukaan interior dari hati kolon. Memanjang dan berliku dan membentuk hepatik flexure dan diteruskan menjadi kolon transversal. Kemudian memasuki kolon descending yang berada di bagian pelvis dan kemudian akan memasuki bagian kolon sigmoid. Kolon sigmoid itu berbentuk S yang berangkat mulai dari pelvis dan berakhir di rektum. Rektum sisa makanan meninggalkan kolon sigmoid dan kemudian memasuki bagian rektum dan berada di pelvis, berada di dekat tulang sakral vertebrat. Di dalam rektum terdapat faktor rektal yang dapat membantu memisahkan feses dari gas untuk mencegah radiasinya bersamaan antara feses dan gas. Anal pada tahap akhir sisa makanan mencapai bagian akhir dari usus besar yang disebut dengan anal. Berada di cranium yang berada di luar kavitas monopelvis. Memiliki panjang 3-8 sampai 5 cm dan terbuka secara eksterior yang berada di halus. Anak-anak memiliki dua sektor yaitu sphincter internal dan dari otot halus dan berpakat secara inferior. Kemudian terdapat sphincter eksternal yang terdiri dari otot sphincter yang berada dalam kontur kolumner. Rektum adalah sebuah ruangan berawal dari ujung usus besar atau setengah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara proses. Biasanya rektum ini kosong karena tidak disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tidak masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB.
Lemahnya hingga rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan muncul film saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defeksi. Jika dalamnya tidak terjadi sekali, material akan dikembalikan ke usus besar. Jika defeksi tidak menjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan fase akan terjadi. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Permukaan dan penumpukan anus diatur oleh usus dari otot sphincter. Anus dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar (PAP) yang merupakan fungsi utama usus. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.